Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Arban SSD. Pada kali ini kita akan bahas macam-macam alat potong pada mesin bubut dan cara penggunaannya. Turning adalah proses pembuatan suatu profil benda dengan hasil yang memiliki penampang bulat, misalnya seperti baut, as, spindle, dan lain-lain. Untuk benda kerja seperti ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kendaraan. Di tiap kendaraan pasti sering kalian menemukan yang namanya baut, as, spindle, dan lainnya. Benda-benda yang dibuat berasal dari material yang berbeda-beda dan dapat memiliki kualitas yang tidak sama satu dengan yang lain tergantung dari kebutuhan. Proses terbentuknya profil pada pembuatan meliputi 3 gerakan. Coba kalian perhatikan gambar yang dituju. Di sana ada huruf A, B, dan C. Mari kita perhatikan yang huruf A, di mana benda kerja berputar berlawanan arah jarum jam sesuai dengan spindle yang dikunci dengan menggunakan cat. Berikutnya yang B merupakan arah gerakan dari eretan di mana pahat bergerak ke arah memanjang secara teratur. Dan yang satunya lagi C merupakan adjusting motion di mana gerakan pahat ke arah melintang sampai ke kedalaman yang dikehendaki. Macam-macam alat potong yang digunakan pada mesin bubut yaitu pahat, twist drill, reamer, tap, senai, dan countersink. Sedangkan untuk pahat itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pahat karbit, kemudian pahat insert, pahat HSS atau high speed steel, dan yang terakhir pahat Avenger. Pahat adalah suatu alat potong yang digunakan untuk membuat suatu bentuk profil pada proses pembubutan, baik memanjang ataupun melintang. Baik pembubutan untuk pembentukan profil luar maupun dalam. Nah, coba kalian perhatikan gambar dari profil benda kerja dan profil untuk proses pembubutan dengan alat-alat tool yang sudah disediakan. Yang pertama, kalian lihat dari sebelah kiri menuju ke kanan. Untuk alat potong digunakan untuk pembubutan tirus. Kemudian yang kedua untuk pembubutan alur dengan memanjang ke kiri. Kemudian yang ketiga adalah proses pembubutan alur dengan radius tertentu. Dan tool keempat adalah proses pembubutan untuk membuat ulir. Dan yang kelima adalah proses pembuatan alur atau yang pada akhirnya menjadi pahat potong. Dan yang keenam adalah proses untuk pembuatan pahat rata kanan atau bisa disebut dengan rata kanan. Dan yang ketujuh adalah proses untuk pembuatan tirus, dan yang terakhir adalah pahat rata kiri, di mana pahat bergerak dari kanan menuju ke kiri. Setiap pahat memiliki jenis bahan dan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan profil yang akan dibuat. Yang pertama adalah jenis pahat karbit. Pahat karbit menjadi beberapa ISO yang distandarkan. Yang pertama adalah ISO 1, digunakan untuk pembubutan memanjang dengan sudut 75 derajat, dan untuk ISO 2-nya digunakan untuk pembubutan memanjang juga dengan sudut 45 derajat. Pahat karbit ISO 3 digunakan untuk pembubutan memanjang dan melintang.
menjauh dari senter benda kerja dengan sudut 93 derajat. ISO 4 digunakan untuk pembubutan memanjang dengan DOC yang kecil atau langkah finishing dengan sudut 0 derajat. Pahat karbit dengan ISO 5 digunakan untuk pembubutan melintang menuju senter benda kerja dengan sudut 0 derajat dan ISO 6 digunakan untuk pembubutan memanjang dengan sudut 90 derajat. Pahat karbit ISO 7 digunakan untuk pembubutan melintang menuju senter benda kerja dengan sudutnya sama dengan 0 derajat. Dan ISO 8 digunakan untuk pembesaran lubang pada proses pembubutan atau kita sering membuat lubang tembus dengan sudut sekitar 75 derajat. Pahat karbit dengan ISO 9 digunakan untuk pembesaran lubang pada proses pembubutan untuk lubang yang berstep ataupun tidak tembus dengan sudutnya 92 derajat. Yang terakhir adalah pahat bebek digunakan untuk memotong logam atau memisahkan komponen yang selesai dari bahannya. Dan untuk pahat insert adalah pahat yang mempunyai mata potong dari bahan karbit yang dilapisi titanium. Pahat ini biasanya digunakan untuk material keras dan ulet, dan fungsi dan penggunaannya dari pahat insert sama dengan pahat karbit. Pahat Avenger ISO 8 adalah pahat lubang tembus dan ISO 9 adalah pahat untuk melebarkan lubang. Pahat Avenger untuk kulit dalam adalah pahat untuk pembuatan kulit dalam dengan sudut sekitar 60 derajat. Berikutnya untuk pahat HSS atau High Speed Steel. Untuk pembuatan pahat ulir digunakan untuk pembuatan profil ulir luar, sudutnya diasah sesuai dengan ulir yang dibubut dengan mempunyai sudut sekitar 55 derajat sampai 60 derajat. Sedangkan untuk pahat potong digunakan untuk memotong logam atau memisahkan komponen yang selesai dari bahannya. Pahat HSS untuk pembuatan radius, yaitu kita gunakan untuk pembuatan profil berupa radius pada bagian luar dengan radius tertentu. HSS alur untuk pembuatan profil alur bagian luar pada proses pembubutan. Selanjutnya, alat potong twice drill adalah suatu alat potong yang bekerja dengan cara berputar pada sumbunya, menghasilkan lubang silindris dengan ukuran lubang yang dihasilkan sama dengan ukuran alat tersebut. Alat ini sangat pintar dengan dunia mesin perkakas karena merupakan alat yang cukup efisien dan efektif untuk menghasilkan lubang dengan toleransi menengah. Twist drill ada dua tipe, yaitu tipe N dan tipe W. Untuk tipe N digunakan untuk pengerjaan dengan tingkat kekerasan maksimum 60 HRC atau penggunaan umum sekitar 16 derajat sampai 30 derajat. Sedangkan untuk tipe W digunakan untuk material yang keras dan rapuh. Biasanya bahan-bahan yang digunakan adalah kuningan, beton, dan lain-lain. Dan mempunyai sudut 10 derajat sampai 15 derajat. Twist drill untuk tipe H digunakan untuk material yang liat dengan sudut 35 derajat sampai 40 derajat. Untuk countersink, seperti halnya yang ada pada gambar tersebut, yang ada di sebelah kanan itu adalah contoh dari gambar countersink. Untuk tool ini digunakan untuk menghilangkan chip, kemudian untuk pembuatan ulir dalam, untuk peremeran atau penghalusan, dan yang terakhir adalah pembuatan profil sudut dalam.
trimmer untuk memperbesar lubang yang telah kita siapkan sebelumnya. Yang pertama, membuat bulat dan lurus suatu lubang sedekat mungkin dengan ukurannya. Berikutnya, membuat permukaan yang bagus dari suatu lubang. Tap atau kita gunakan dalam perkakas tangan digunakan dengan 3 kali pemprosesan lubang. Yang pertama, bentuk tirus di ujungnya untuk mempermudah pemotongan hanya 55% dari bentuk penuh. Kemudian yang keduanya, bentuk tirus pada ujung lebih pendek dari nomor 1, hanya 25% pemotongan. Dan yang terakhir, untuk penetapan terakhir, adalah sebagai pembentuk profil untuk kulir penuh. Seni pembuatan profil kulir luar dengan tangan pada batang. Tips dan trik cara memilih alat potong. Pahat. Pertama, pada sesi potongnya tidak ada cacat atau gempil. Yang kedua, memiliki sudut pemakanan yang sesuai dengan profil yang akan dibuat. Yang ketiga, sudut bebas pada sesi potong kurang lebih 6-8 derajat. Dan yang terakhir, untuk pahat HSS tidak ada bagian yang hangus. Sedangkan untuk twist steel, tipsnya yaitu mata potong tidak ada yang cacat. Yang keduanya, sudut mata potongnya sama dengan sudut kurang lebih 118 derajat, memiliki clearance angle kurang lebih 15 derajat, dan Kaiser angle kurang lebih 55 derajat. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti sampai sama kalian, dan Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.